segmen dulu tentang bagaimana pemanfaatan daur ulang dan sampahnya begitu banyak. Kita akan manfaatkan untuk menjadi bahan yang berguna, kemudian bisa mendapatkan perekonomian bagi masyarakat Lokumbar. Hari ini kita akan melatih sebanyak 25 orang warga di sini. Insya Allah langsung ada pemasaran. Ke depan ini menjadi satu perhatian buat dinas kita di Skumi supaya bisa meningkatkan taraf hidup dengan memanfaatkan sumber alam yang ada di situ. Oke guys, ikut terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sehat. Sobat Kumi, selamat datang di Skumi, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Kali ini dengan bangga untuk hadir lagi di wilayah Lokumbar dan membawa dua yang luar biasa, Sri Kandi Lokumbar. Karena apa coba? Yang pertama nih, dengan senang hati saya akhirnya dengan Bu Yama hadir di sini yang dulu waktu itu menjabat sebagai Camat Sungai Kunjang dan sekarang didampingi sama Ibu Dwi yang sekarang jadi Camat Sungai Kunjang di tahun 2023 sekarang. Saya senang sekali menghadirkan kedua beliau-beliau ini karena kami punya program yang banyak sekali dan mau banget di-reveal untuk bisa memajukan daerah wilayah Lokumbar. Saya mau menyapa dulu Ibu Yama, selamat datang di Diskumi. Apa kabar Ibu? Sehat selalu. Yes. Yang pasti Ibu tetap semangat dan tetap cantik banget. Dan juga nggak kalah cantik ada Ibu Dwi. Halo Ibu, selamat datang. Yes, Ibu kabar baik?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita senang sekali dan kita akan ngobrol soal wilayah Loakumbar ini ya Bu ya. Kalau boleh saya ke Ibu Dwi dulu Bu, untuk bisa cari tahu Ibu, yang Ibu dapatkan soal wilayah Loakumbar ini seperti apa? Kesan Ibu bagi warga-warganya, silakan. Awalnya Loakumbar ini kan, saya nggak tahu di mana posisi lokasinya, karena sejak saya jadi camat ada kunjungan di mana Loakumbar, jauh sekali. Terus transportasi apa yang digunakan, nggak ada kebayang sama sekali sih kalau misalnya harus lewat jalur sungai. Karena kalau lewat jalur darat itu kalau pas cuaca hujan itu sama sekali nggak bisa dilewatin, apalagi pakai mobil-mobil biasa gitu, kecuali mobil lapangan, itu pun cukup harus dengan ekstra hati-hati. Ternyata di Loakumbar ini harus kebayang nggak sih kalau di daerah pinggiran kota seperti Samarinda masih ada desa ataupun wilayah yang cukup terpencil, sehingga akses untuk pembangunan ke sini jadi sulit. Jadi oleh karena itu saya menghubungkan ke pemerintah kota, mungkin dapat perhatian karena ini juga salah satu wilayah kota Samarinda yang akses jalannya belum ada, kemudian masyarakatnya juga masih kekurangan untuk bisa mendapatkan air bersih, kemudian sarana prasarana lainnya. Padahal mereka juga warga Samarinda yang berhak untuk mendapatkan pembangunan itu. Akhirnya ramai dibicarakan di media sosial, kemudian lapor ke Pak Wali bersedia hadir untuk bisa datang ke Loakumbar. Bersama-sama Pak Wali lah membawa tim besarnya di perangkat daerah kota ke Loakumbar. Kemudian Pak Wali pesan, kedatangan Pak Wali ini memang niatnya bagus banget untuk pembangunan di Loakumbar, dan masing-masing OPD-nya disuruh berperan aktif. Silahkan mengambil jatah masing-masing, PUPR untuk jalannya, kemudian Perkim untuk listrik di warganya, kemudian PDAM untuk air bersih warganya, kemudian kayak dinas koperasi UKM, ini apa nih pemberdayaan masyarakat yang bisa diberikan supaya mereka juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian SDM, sehingga bisa menghasilkan produk-produk Loakumbar yang juga bisa dikenal masyarakat kota Samarinda. Mungkin ada tadinya berupa kemasan-kemasan membuat keripik secara tradisional, perlu dikemas secara baik supaya nanti bisa masuk ke supermarket sehingga meningkatkan penghasilan warga desa Loakumbar ini. Oke. Ibu Dwi, kalau saya sekarang memang kita ingin sekali ya memajukan Loakumbar, dan alhamdulillahnya nih kalau misalnya beralih ke Ibu Yama yang dulu tahu persis gimana kondisinya sekarang dan melihat kemajuan pasti sudah sangat berkembang sekali kan Bu, dan alhamdulillahnya juga terlibat sebagai salah satu OPD yang juga punya program untuk warga-warganya. Apa nih Bu yang saat sekarang lagi kita punya kegiatan di sini Bu? Oke, jadi gini, ketika Pak Wali itu menggempur ya Loakumbar ini bersama-sama semua OPD, alhamdulillah kebetulan saya bertugas di koperasi ini paham betul dengan kondisi di sini, maka saya membuatlah program begitu. Yang pertama, kita tahu pasti di sini tidak ada pengangkutan sampah. Sampah dibuang ke sungai. Nah, kita kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga, EO Sinar Intan, yang memang sejak kemarin-kemarin sudah memproduksi daur ulang yang langsung dibeli gitu. Jadi kita latih hari ini sebanyak 25 orang. Itu berharap sampah di sini terkurangi dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat kan, dan juga akan mengajari teman-teman yang sudah diajari 25 orang itu akan mengajari ke teman-teman yang lain yang ada di sini sehingga semakin berkurang sampah di sini. Kemudian kita juga melihat program-program yang ada di sini kan, pisang contohnya. Kemarin ketika kita bertemu ya Bu Camat ya, pisang dalam keadaan kondisi sakit katanya, masih banyak penyakitnya. Nah, diharapkan tahun depan itu pisang itu sudah penanamannya bagus. Kita akan ajari, selain memang dulu waktu kami masuk di sini waktu camat itu sudah mengajari cari keripik pisang, kita akan bentuk
aneka ragam lagi dari pisang itu, ada rasa macam-macam ya lah sesuai kebutuhan masyarakat. Sambil kita bimbing nanti belajar tentang kemasan, kemudian bagaimana halalnya, kemudian bagaimana manajemennya, sehingga berharap hasilnya dari Lokumbar ini bisa nembus pasar gitu. Terutama ya tidak hanya di Lokumbar atau di Sungai Kunjang saja, tapi nembus untuk warga Samarinda dan bisa masuk di retail kalau perlu ya kan, karena kita memang ditugaskan sama Pak Wali supaya bisa itu. Melihat lagi program dari perhubungan. Dia bikin tuh dermaga. Saya yakin orang akan rame-rame nanti ke Lokumbar. Jadi kita latih dong mereka latihan untuk pijat refleksi lah ya, atau pijat sehat. Ditambah dengan diajarin bikin kopi yang enak gimana. Jadi di sini jadi tempat wisata nanti sambil datang ke Lokumbar, santai di dermaga, sambil pijat-pijat sambil diminum kopi. Wah, luar biasa kan? Kita berharap memang dari dinas kita itu pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi. Kemudian di sini juga banyak tumbuh UMKM yang ada di wilayah Sungai Lokumbar ini. Ya, kalau Ibu Dwi, kalau memang menangkap nih semua apa ya? Maksudnya bukan beban nih, tapi semua yang dimandatkan sama OPD-OPD yang dari Pak Wali sekarang, Ibu harapannya untuk target Lokumbar ini memang seperti apa gitu untuk wilayah ini? Ya. Kalau targetnya sih mereka juga bisa mempunyai penghasilan sendiri, mandiri, kemudian pembangunan juga berjalan lancar seperti wilayah-wilayah lainnya. Kemudian di sini juga ada program Pak Wali Probebaya juga sudah jalan. Buktinya tempat kita ini adalah hasil renovasi dari Probebaya, semenisasi, kemudian rencana nanti ada pembangunan sekolah, pembangunan sekolah TK, SD. Nah, ini supaya pendidikan mereka ini lebih terjamin, lebih aman, tidak perlu menyeberang, karena saat ini mereka kalau sekolah harus menyeberang ke Loduri, sehingga memerlukan waktu, pikiran, tenaga, apalagi cukup rawan lah kalau harus menyeberang pakai ketinting gitu kan. Kalau ada ombak besar bisa terbalik itu anak-anak, kan kasihan gitu. Nah, bisa ke depannya lebih baik lagi dan bertambah majulah Lokumbar ini. Nah, kita kasih semangat apa nih Bu? Yang Samarinda maju, Samarinda maju. Oh iya, sekarang kan silahkan Ibu ya. Kalau dulu kan kalau kita di Yel-Yel kan salam perubahan berani berubah. Pak Wali tuh bisa membaca, udah banyak yang berubah. Berarti kita harus makin maju. Nah, makanya saya dengan Bu Dwi akan memperkenalkan kepada masyarakat Samarinda lebih jauh. Saya yang leadernya Bu ya. Kalau saya bilang Samarinda, Ibu akan bilang semakin maju, semakin maju, semakin maju. Oke. Samarinda semakin maju, semakin maju, semakin maju. Oke, bismillah. Program Lokumbar lancar, semuanya juga tetap terkendali dalam program-programnya. Kita akan terus kawal terus ya Bu ya. Lokumbar maju. Bu Dwi juga selamat bekerja. Terima kasih Sobat Kumi, sampai jumpa.